Masjid Agung Palembang merupakan masjid terbesar di kota Palembang. Salah satu masjid tertua ini menjadi simbol syiar Islam di kota Palembang. Berada di pusat kota Palembang yang merupakan pusat perdagangan, keberadaan Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo atau dikenal dengan Masjid Agung Palembang berperan penting dalam perkembangan Islam. Di bulan Ramadan ini, berbagai kegiatan Islami dilakukan warga di masjid ini. Jadi kita tadarusan, kita belajar bersama setiap kajian hari Selasa, kajian Al-Quran, ngaji Al-Quran sama kitab kuning. Terus juga ada di itu hari Senin, hari Kamis. Kamis itu kita kitab kuning juga di sini sama Ustadz kita Husen. Masjid Agung yang awalnya bernama Masjid Sultan merupakan bagian peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam yang didirikan Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo pada tahun 1738 Masehi. Pada awalnya masjid ini belum memiliki menara. Bangunan dengan bentuk bujur sangkar dan ukuran 30 x 36 meter, dan kemudian dibangun menara lama masjid pada tahun 1753. Dengan dirancang arsitek dari Eropa, konsep bangunan masjid memadukan keunikan arsitektur Nusantara, Eropa, dan Cina. Bangunan utama berundak 3 dengan puncak berbentuk limas. Menara masjid kembali dibangun terpisah di bagian barat, menyerupai menara kelenteng dengan tinggi 20 meter, dan di tahun 1971 dibangun kembali menara baru setinggi 45 meter. Restorasi dan renovasi besar-besaran dilakukan pada tahun 1999, hingga akhirnya Masjid Agung Palembang berdiri megah dan mampu menampung hingga 7.750 jemaah. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Berdiri sejak tahun 1937, Masjid Al-Marhamah di Kelurahan Batu Urip, Kecamatan Utara 2, Kota Lubuk Linggau masih berdiri kokoh. Sejumlah kegiatan keagamaan di bulan suci Ramadan rutin digelar. Inilah Masjid Al-Marhamah yang berada di RT 2 Kelurahan Batu Urip, Kecamatan Utara 2, Kota Lubuk Linggau, yang berdiri sejak tahun 1937. Letaknya persis di tepi Sungai Kelingi dan di samping jembatan gantung. Masjid ini satu-satunya di Kelurahan Batu Urip dan sengaja dibangun di tepi sungai untuk memudahkan warga mengambil air wudhu. Masjid ini memiliki teras dengan pemandangan aliran Sungai Kelingi, menjadikan suasana sejuk dan nyaman untuk beribadah. Selama bulan suci Ramadan, kegiatan keagamaan seperti tadarus terus dilakukan oleh warga, baik yang tergabung dalam majelis taklim maupun remaja masjid. Dari Kota Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Berusia ratusan tahun dengan ukuran raksasa masih tersimpan baik di Kabupaten Pali. Di tangan Marwani Ujang, Al-Quran terbuat dari daun lontar yang telah berusia 1 abad lebih ini masih tersimpan baik di rumahnya di kawasan Handayani, Talang Ubi, Kabupaten Pali. Marwani Ujang mengaku Al-Quran raksasa ini terbuat dari bahan daun lontar yang didapat dari peninggalan gurunya di Pulau Jawa. Marwani sendiri merupakan generasi ketiga pemegang Al-Quran daun lontar. Al-Quran daun lontar ini ditulis dengan goresan tangan huruf timbul yang dulu digunakan untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara. Al-Quran daun lontar ini memiliki ukuran 97 cm dengan lebar 75 cm dan kini masih digunakan keluarga Marwani Ujang untuk pengajian agama Islam. Sonal. Kalau usia secara pasti kita tidak bisa menyebut berapa tahun. Tapi yang kita pikirkan bahwa Al-Quran daun lontar ini dibuat sebelum adanya kertas.
Sebetulnya kalau sudah ada kertas kan lebih mudah untuk menulis seperti yang Quran yang agak lebih kecil ini. Kemungkinan 1 abad bisa Pak, ya, Pak? Hah? 1 abad 1 abad bisa. bisa sama Pak? Untuk menjaga ketahanan Al-Quran selama 2 bulan sekali, Al-Quran dijemur agar selalu kering dan bebas dari hama dan selalu disimpan dalam kotak khusus. Muhammad Husni Awan, TVRI Sumsel melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pihak Pertamina melakukan pengamanan stok di seluruh rantai distribusi guna pastikan jaminan layanan ke masyarakat tetap aman. Ada nggak stok? Seluruh produk BBM selama bulan Ramadan stok ketersediaannya dinyatakan aman oleh pihak Pertamina. Proses distribusi BBM juga terus dipantau secara real time, sehingga stok energi di setiap wilayah dapat termonitor dengan akurat. Sampai saat ini stok Pertalite mencukupi dan pasokan BBM pada bulan Ramadan dalam kondisi aman. Berdasarkan catatan untuk wilayah Sumatera Selatan, ketersediaan stok Pertalite hari ini sekitar 6.000 ton. Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel menjamin ketercukupan energi bagi masyarakat. Dan kita pastikan distribusi BBM dan LPG dalam kondisi lancar saat Ramadan. Komitmen itu terimplementasi dengan membentuk Satgas Ramadan dan Idul Fitri yang akan memantau serta mengevaluasi keseluruhan kegiatan pendistribusian yang dilakukan. Sementara itu, salah seorang warga menyatakan dirinya tetap mendapatkan BBM namun harus ikut antrian panjang. Gimana Kak stoknya? Agak susah sih sekarang. Tapi ada ya? Ya, tapi ada. Apa yang buat susahnya Kak? Antrian Antrian. Antrian panjang. Enggak ini aja. Enggak naik aja Pertalite. Dengan naiknya harga BBM jenis Pertamax, kini banyak warga yang beralih menggunakan Pertalite karena harganya lebih terjangkau. Masa Yusafita, TVRI Sumsel melaporkan. 43 peserta dari Sumatera Selatan bersaing meraih prestasi di bidang keagamaan pada Pekan Tilawatil Quran PTQ ke-52 di Kota Palembang. Pekan Tilawatil Quran PTQ ke-52 kembali digelar di Lembaga Penyiaran RRI Palembang. Sebanyak 43 peserta dari sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan mengikuti lomba tilawah dan tausiah tingkat regional Sumatera bagian selatan. Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran RRI Palembang, Joko Purnomo dalam penutupan PTQ mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan dari tanggal 4 hingga 5 April yang bertujuan untuk mengajak masyarakat mengaji dan mendengarkan tausiah sekaligus syiar di bulan Ramadan. Selain itu, para peserta juara 1 akan dipersiapkan untuk mewakili Sumbaksel ke tingkat nasional di Takengon, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam pada 13 April mendatang. Kegiatan PTQ yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, yang pertama adalah untuk syiar agama. Pada saat kita sedang melaksanakan ibadah puasa, sekaligus juga kita mengajak masyarakat berperan untuk dia melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mengajak masyarakat juga untuk dia mengkaji melalui kegiatan tausiah. Dan yang paling penting adalah mengajak masyarakat juga untuk mendengarkan. Ketika masyarakat mendengarkan apa yang disampaikan, ini menjadi bahan-bahan pencerahan sekaligus syiar bersama di saat bulan Ramadan. Muhammad Hussein berhasil mendapatkan juara 1 pada lomba tilawatil Quran. Berlatar belakang sebagai anggota kepolisian dan dukungan dari atasan menambah semangatnya untuk mengikuti ajang PTQ ini. Ia akan menampilkan yang terbaik untuk mewakili Sumbaksel di kancah nasional. Persiapan menghadapi PTQ RRI tingkat nasional di Aceh nanti, saya menunggu petunjuk atasan. Apabila diizinkan, insya Allah saya berangkat. Motivasinya ikut PTQ ini apa? Yang pertama, ya syiar Al-Quran. Kedua juga mengasah keterampilan. Balkis Hijrah, TVRI Sumsel melaporkan. Pasar beduk di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Palembang yang digelar oleh Persatuan Pedagang Kecil Sumatera Selatan P2KS diresmikan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Pasar beduk yang mengambil lokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Palembang, kehadirannya diperakasai Persatuan Pedagang Kecil Sumatera Selatan atau P2KSS.
Pasar beduk yang digelar dalam upaya membantu peningkatan ekonomi bagi para pedagang kecil ini diresmikan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berpesan agar para pedagang pasar beduk dapat tetap menjaga kehigienisan makanan yang dijual serta dapat menyediakan kuliner khas Sumatera Selatan. Selain itu, diharapkan para pedagang tidak menjual barang-barang yang mengandung bahan berbahaya seperti formalin. Jangan perhatikan ramainya baik, tapi perhatikan juga higienisnya, kesehatannya, agar jangan sampai kemasukan barang-barang yang dilarang ya, seperti borak, formalin, pokoknya yang dilarang. Keberadaan pasar beduk yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Palembang merupakan salah satu upaya di dalam rangka membangkitkan ekonomi para pedagang. Bram dan Kiki, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Di bulan Ramadan tahun ini, kegiatan warga mulai dilonggarkan, termasuk kegiatan buka puasa bersama. Adanya kelonggaran itu membuat masyarakat merindukan suasana berbuka puasa di luar rumah, diantaranya buka puasa di hotel. 2 tahun berturut-turut sejumlah aktivitas dilakukan pembatasan, termasuk di saat bulan Ramadan. Namun tidak demikian dengan bulan Ramadan tahun ini, di mana ada sedikit kelonggaran aktivitas warga, baik itu menyangkut peribadatan maupun kebiasaan, seperti buka puasa bersama di luar rumah. Momen ini dimanfaatkan banyak kalangan, tidak terkecuali pengelola hotel yang menawarkan aneka ragam makanan untuk acara buka puasa bersama. Novotel Palembang misalnya, sengaja menghidangkan berbagai menu untuk memanjakan pelanggan. Menu hidangan di Novotel ini mengutamakan menu Nusantara yang diracik chef lokal agar kekhasan masakan lokal tetap terjaga. Selain menawarkan menu makanan yang bercita rasa lezat dan disesuaikan selera kebanyakan orang, pihak manajemen hotel pun menerapkan prokes bagi tamunya. Tetap mematuhi protokol kesehatan kita limitasi, karena di tengah pandemi ini juga kita tetap harus mendukung pemerintah dalam program protokol kesehatan. Sebenarnya kalau dari minggu ke minggu kita menunya rolling, berubah. Jadi setiap harinya ada menu Nusantara yang perlu kita highlight. Dari Sabang sampai Merauke, setiap harinya itu pasti ada menu highlight dari Nusantara. Namun juga kita pastinya tetap dengan setiap hari konsisten untuk menyajikan menu-menu dari Sumatera Selatan. Nuansa restoran yang apik serta didukung desain di luar ruangan yang menubuhkan hamparan ala alam bebas melengkapi kebahagiaan pengunjung. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Seperti tahun sebelumnya, penjual takjil di Jalan Ratna Palembang saat bulan suci Ramadan selalu ramai diburu warga karena beragam aneka makanan untuk berbuka puasa lengkap tersedia. Aneka ragam menu takjil untuk berbuka puasa dijual di lokasi Jalan Ratna Palembang, mulai dari nasi minyak, lauk pauk hingga beraneka ragam kue khas Palembang. Pasar beduk sudah menjadi agenda tahunan setiap bulan Ramadan, maka wajar jika warga sekitar sudah mengenal lokasi penjual takjil yang setiap sore ramai didatangi pembeli. Menurut salah seorang pedagang, lokasi yang strategis untuk berjualan membuat ramai dikunjungi pembeli. Sewanya gitu ya, Bu? Iya. 1 bulan. Per hari juga ada. Emang dari tahun-tahun sebelumnya di bulan Ramadan emang Ibu biasanya jual di pasar beduk ini? Iya. Ramainya warga yang mengunjungi pasar beduk Ratna ini selain makanan yang dijual bervariasi, juga harganya yang terjangkau. Adelia, TVRI Sumsel melaporkan. Kolang kaling merupakan makanan khas olahan yang kerap dijumpai saat bulan suci Ramadan. Di Muratara, kebanyakan kolang kaling dikelola secara tradisional, namun tidak kalah bersaing dengan kolang kaling daerah lain. Di bulan suci Ramadan, buah dari pohon aren digandrungi banyak orang. Pasalnya makanan ringan yang kenyal dan berwarna bening ini memiliki rasa yang menyegarkan. Kolang kaling, buah khas di bulan Ramadan ini juga dapat diolah dalam bentuk kolak maupun es buah. Setiap bulan Ramadan, kolang kaling selalu jadi primadona sajian berbuka puasa selain buah kurma. Jadi tak heran menjadi berkat tersendiri bagi mereka yang bergelut mengolah buah kolang kaling. Salah satunya dirasakan Agustina, warga Kelurahan Muara Bukit. Dikatakan Agustina, bisnis kolang kaling telah lama dilakoninya.
Sementara buah kolang-kaling diperolehnya dari desa-desa tetangga dalam Kecamatan Rupit. Ngambil kolang-kaling dari mana? Nyari ke dusun-dusun Maur, ya Pramubengen Rupit. Keliling Bu ya? Keliling. Mana ada batang kolang-kaling kan di Rupit sini Lado juga. Bukan ada kebun deh? Bukan, ada. Beli juga bisa. Kalau kita beli dengan warga tani gimana? Harganya 10.000 satu tandan. Satu tandan. Dalam satu tandan tuh cuma dapat 3,5 kilo, 4 kilo. Dalam pengelolaannya, kolang-kaling terlebih dulu direbus selama 2 jam. Kemudian dilakukan pemotongan dan pemisahan antara kulit dan isi. Setelah diproses dan diolah, kolang-kaling dibanderol dengan harga Rp15.000 per kilogram. Namun bagi yang mengambil dalam jumlah banyak, per kilonya dibanderol Rp12.000. Dari Muratara, Leo Murad, TVRI Sumsel melaporkan.